Ya. Layaknya sebuah bangsa-bangsa dan suku-suku di Nusantara, ada 700 suku lebih, ada 1000 bahasa yang rupa-rupa memang. Itulah kekayaan sang pencipta untuk Nusantara ini. Kami perkenalkan sahabat Galeri Kahangnan dengan Mas Indra Surenggono. Dia adalah anak muda penggiat kebudayaan yang sangat langka, yaitu mengangkat tema-tema wayang panji, wayang yang sangat langka dan jarang diketahui oleh khalayak umum. Dalam kesempatan ini Galeri Kahangnan akan menampilkan tentang wayang panji. Tetapi dalam konteks ini nanti yang ditampilkan itu wayang Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mungkin cerita dulu tentang Museum Sekartaji dengan wayang panjinya, lalu proses kreatifnya Mas Indra membuat wayang Pancasila. Semoga. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Indra Surenggono. Di sini matur nuwun sangat karena sudah diundang oleh Bapak Hangno Galeri Kahangnan. Cukup menarik jika membicarakan tentang wayang beber. Jadi di mana kenapa kami membangun Museum Sekartaji walaupun sederhana itu berawal dari kecintaan akan dunia pewayangan, kecintaan akan dunia cerita. Karena zaman dulu ketika kita mau tidur itu pasti selalu didongengin sama orang tua, yang sekarang mungkin ya didongengin melalui YouTube. Berawal dari situ, dulu hiburannya wayang, terus entah gimana prosesnya, saya juga ternyata saya berjodohnya dengan wayang beber. Di sini tidak mulus-mulus saja karena mohon maaf, perjuangan saya terus terang dari bawah, dari nol, apa-apa kecil, dari kecil satu demi satu. Bahkan tidak hanya secara fisik. Jadi wayang beber yang selama ini diklaim diketahui hanya Pacitan, Gunung Kidul, itu bagi saya itu suatu hal yang merasa kehausan, Pak Hangno. Mosok wayang beber cuma 2 itu, dan mosok hanya keturunannya yang boleh. Rasa penasaran saya itu yang membuat saya masih darah muda. Jadi membuat berapi-api untuk mengejar sejarah riwayat wayang beber itu apa. Ternyata setelah mendapatkan buku-buku referensi dan beberapa teman dari arkeolog, memang sebuah wayang beber itu hakikatnya itu banyak ternyata, Bapak Ibu sedaya. Jadi wayang beber yang berada di Pacitan itu kan hanya sekilas, hanya beberapa contoh yang masih tersisa. Sejatinya wayang beber dari era Ramayana, Mahabharata bahkan bertumpu pada nenek moyang wayang beber, yaitu relief. Dulu pernah juga melalui lontar, melalui wayang kulit tapi kulit utuh lah di situ. Kemudian ya nekat karena banyak teman-teman yang mendukung, saya mendirikan ini museum tapi kok koyok gitu. Tapi ya saya yang penting rasa cinta sama teman-teman adik-adik sanggar ini yang menjadi rohnya. Cita-cita saya itu Pak Hangno, saya karena budaya tutur bangsa Nusantara ini nomor 1. Budaya lisannya itu dari turun temurun hebat sekali. Lah ini bukan hanya cerita tentang yang sudah ada, bahkan dongeng-dongeng itu bisa diangkat
dalam wayang beber. Kira-kira begitu visi misi museumnya. Salah satu yang kita usahakan itu wayang beber Pancasila. Menarik. Jadi selama ini bayangan tentang wayang beber kan hanya cerita Sekartaji ya. Cerita Joko Kembang Kuning dan Remeng Mamunjoyo. Padahal di dasarnya dulu yang tidak ketemu fisiknya banyak sekali. Banyak. Oke. Sebetulnya masih ada banyak ruang yang bisa diisi, semacam Mas Indra bikin wayang beber Pancasila. Ini sebetulnya bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk seniman bisa berkarya mau membuat wayang beber dengan kreasi apapun. Mungkin yang selain wayang Pancasila, apa yang sudah diciptakan oleh Mas Indra? Kalau untuk sebenarnya cita-cita awal saya itu tidak berfokus pada diri, tapi kalau ya tadi para seni di tempat kami kan Pak, banyak karya-karya dari para pelukis itu. Saya temanya apa Mas? Terserah, yang penting semangat dan cintanya untuk membuat wayang beber ini gitu. Kalau saya sendiri karyanya ya hanya wayang beber Pancasila, ada Panji Kuda Semirang yang 10 meter, terus Hikayat Sudra Mahakala, cerita-cerita begitu Pak. Jadi cerita fabel, tadi mengalir dimana tergantung pada situasi dan kondisinya. Biasanya seperti itu. Terima kasih. Mongko ing cinatwakawan siwatatwa tunggal bineka tunggal ika tanhana dharma mangwa. Gusti tan kena kinaya tan kena kinira apa? Pada suatu ketika di zaman di mana langit membiru masih terlihat rendah, di mana guruan burung-burung berkicau menari-nari, kebahagiaan, kesederhanaan, ketentraman meliputi sebuah tempat yang bernama Nusantara. Di situ pada pagi hari yang mungkin baru beberapa ayam berkokok, para warga masyarakat negara kahanan, masyarakat negara kahanan yang penuh dengan cinta damai silih berganti berkumpul di tempat yang sama. Ternyata mereka menuju sebuah tempat suci. Tempat suci di mana selama beribu-ribu tahun, beribu-ribu simbah buyut masih dijaga kelestariannya.
masih belum ganduk kuping mengenai hal itu. Bertanya kepada sang ayah, Bapak Gusti kuwi meng dihormati, iso dihormati kudu nang tempat ibadah, apa meng kuwi tok carane nyembah Gusti? Dengan lembut sang ayah beserta sang simbok kala itu sedikit memberi jangan kepada sang bocah. Bocahku sing bagus dhewe, sing jenenge nyembah Gusti kuwi. Yo iya, salah sijine kuwi nyembah Gusti secara vertikal. Ngerti vertikal? Vertikal itu mendur. Nanging ora cukup meng kuwi tok, lecah bagus. Kowe nyembah Gusti ora kudu munduk-munduk, cukup tresnani wit-witan, tresnani kewan-kewan sing ana ning sekitarmu, wis mujudake tresnamu marang Gusti. Apa Bu? Apa piung? Bapak piung? Iya le, contone ing wengi iki, ing wengi wingi, coba ning negara kahanan kaya ngene iki, ayeme kaya ngene, angin sepoi-sepoi, swara jangkrik, swara kodhok, ya wis pirawatan, wit-witan sak kabeh sak alame iki. Bicara dene kowe iki ya ngurmati ciptaane Gusti tan kena kinaya apa. Gusti ki iso dira-ira le. Dadi apa wae agemanmu, agemane masyarakat padha wae, sing penting srawung. Inggih Bapak. Gusti kang akarya jagat, Nuswantara kang minulya, kemah ripah loh jinawi, monggo sesarengan jaki, muri-uri kabudayan suci. Ratu Adil, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adile kanggo bangsa Nusantara iki siji lan sijine beda. Ora iso dipadhake adile ning Aceh kok karo adile ning Yojo.
sesuai dengan adat istiadat setempat. Dilakonke ning wayang beber Pancasila Ratu Adil yaiku keadilan sing nganggo aturan kayata dakon. Kowe golek adil ora mung manut udramu dhewe. Ning tutno aturan-aturan sing wis dijalanke warga negara kahanan iki kanthi wicaksana. Aja lali kakung setri iki ya sejajar sama dalam hak dan kewajiban, dalam usaha dan karya, dan dalam dharma. Nah, nek wis nemokake adil sing kaya ngono kuwi katresnan saking Sang Ratu Adil moncer-moncer ning negara kahanan. Aja nganti dakon kuwi tok salahi. Nek dakon tok salahi oleng ko. Neng ngisor-ngisor kene wis tampani berkasan-berkasan sing siap mangan kowe. Monggo sami lenggah mriki kamanungsan tetimbangan kakung setri langkung sami latah nusa langkung supados boten cidra punta geni ulating ati. Gending Sailendra. Lah dalam bocah sing bar saka ibadah mau sore-sore mlaku ning sanggar. Delokan. Ana bapak-bapak lagi ngrawit. Gending Sailendra. Layaknya sebuah bangsa-bangsa dan suku-suku di Nusantara. Ada 700 suku lebih. Ada 1000 bahasa yang rupa-rupa memang. Itulah kekayaan Sang Pencipta untuk Nusantara ini.